Halo, apa kabar? Salam bahagia. Jumpa lagi dengan Katalogis Story, channel yang menghadirkan kumpulan kata-kata bijak dan kisah hidup dari para tokoh dunia. Semoga Katalogis Story bisa menginspirasi dan memotivasi kamu. Bila berkenan silahkan untuk like, share, dan komen. Jangan lupa untuk subscribe untuk berlangganan Katalogis Story, 100% gratis. Dalam agama Islam, surga merupakan tempat yang dijanjikan Allah kepada setiap umatnya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Surga digambarkan sebagai tempat di kehidupan setelah dunia yang penuh dengan keindahan dan kemudahan, semua hal tersedia dan bisa didapat dengan mudah di surga. Terdapat golongan orang yang beruntung karena mendapatkan jaminan surga oleh Allah. Selain Nabi Muhammad, terdapat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karena amal kebaikan yang dilakukan semasa hidupnya. Beberapa sahabat Nabi ini memiliki sifat mulia yang mungkin tidak terdapat pada umat muslim lainnya. Para sahabat Nabi ini berjuang membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dan membela kebenaran Islam dari berbagai kelompok yang berusaha menyerang. Selain itu, terdapat berbagai macam latar kisah yang menjadi alasan mengapa beberapa sahabat Nabi mendapatkan jaminan masuk surga dari Allah. Sepuluh sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Sebagai sahabat dekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq selalu menyertainya kemanapun Rasul melakukan perjalanan. Salah satunya ikut dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang penuh risiko. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah berikutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Rasul wafat. Umar bin Khattab termasuk salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal pandai gulat dan gemar mabuk-mabukan. Bahkan penduduk Mekah saat itu sangat takut kepadanya. Hingga akhirnya, Umar masuk agama Islam setelah mendengar lantunan surat Toha yang dibacakan oleh saudara perempuannya. Setelah itu, Umar termasuk sahabat Nabi yang berjuang dan membela agama Islam dengan keras. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasul dan khalifah ketiga. Pada saat duduk sebagai pemimpin, Utsman bin Affan berhasil mengumpulkan wahyu-wahyu, dan menyusunnya hingga menjadi bentuk mushaf Al-Quran. Sebelumnya, Utsman bukan merupakan penganut agama Islam, namun setelah mendapat ajakan dari Abu Bakar, Utsman menjadi umat muslim yang taat. Utsman bin Affan mendapat gelar Zun Nur Ain atau pemilih dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan khalifah berikutnya yang lahir pada tahun 598 Masehi.
Ali termasuk orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Selain memiliki sifat pemberani, Ali bin Abi Thalib juga dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini dibuktikan dari berbagai siasat perang yang lahir dari pemikirannya, selama berjuang membela agama Allah. Tolha bin Abdullah juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tolha bin Abdullah dikenal sebagai salah satu konsultan Rasulullah ketika ingin mencari pendapat. Selain itu, Tolha bin Abdullah juga termasuk pengikut Rasulullah yang berjuang dalam Perang Uhud. Saat Perang Uhud berkecamuk, Tolha bin Abdullah menderita luka yang cukup parah, karena ingin melindungi Rasulullah. Tolha bin Abdullah rela tertancap anak panah yang diarahkan pada Rasulullah saat perang itu berlangsung. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga berikutnya yaitu Zubair bin Awan. Zubair juga termasuk golongan pertama yang masuk Islam saat berusia anak-anak, yaitu 15 tahun. Setelah masuk Islam, Zubair ikut berjuang membela kebenaran agama Islam, dan selalu ikut dalam setiap pertempuran. Bahkan ia berada di garda terdepan saat jihad dikumandangkan. Zubair termasuk orang yang dicintai Rasulullah karena memiliki sifat yang adil. Ia tidak pernah memihak pada siapapun ketika terjadi perseteruan antar kaum muslimin, melainkan berusaha menyatukannya agar terjadi perdamaian. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga berikutnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad masuk dan memeluk Islam saat masih berusia 17 tahun. Diceritakan, Sa'ad memiliki kemampuan berkuda dan memanah yang luar biasa. Ia selalu berhasil memanah dengan tepat sasaran tanpa pernah meleset. Sa'ad termasuk sahabat Nabi yang memiliki keyakinan teguh. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang tidak ingin menjual keyakinannya dengan hal apapun. Sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga selanjutnya adalah Said bin Zaid. Said pertama kali masuk Islam bersama istri, yaitu adik perempuan Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Said mendedikasikan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk membela agama Allah. Ia juga termasuk salah satu sahabat Rasul yang selalu ikut dalam peperangan. Ia turut berjuang bersama kaum muslimin membela Islam, dan mencabut singgasana Kisra Persia. Said wafat setelah berusia 70 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Abdurrahman bin Auf juga merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Allah. Abdurrahman termasuk 7 orang pertama yang masuk agama Islam. Ia memiliki harta yang melimpah dari hasil usaha perniagaan yang ditekuninya. Meskipun memiliki banyak harta dan termasuk orang yang sukses, tidak membuat Abdurrahman lupa diri. Ia selalu memanfaatkan hartanya di jalan Allah untuk hal kebaikan. Abdurrahman wafat pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah.
10 sahabat yang dijamin masuk surga yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah dikenal sebagai sahabat Nabi yang amanah dan jujur dalam kesehariannya. Dikatakan, Abu Ubaidah masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya pada awal masa kerasulan Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, ia mendedikasikan dirinya untuk berjuang membela agama Allah. Bahkan beberapa kali, Rasulullah memintanya untuk memimpin peperangan. Abu Ubaidah wafat pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi.